Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini seperti biasa kita melanjutkan aktivitas setelah mengajar anak-anak desa. Kita berdiskusi bersama dalam rangka menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita. Dan siang ini kita melanjutkan diskusi satu buku, yaitu bertemakan asal-usul catatan-catatan pilihan dari Pak Mahbub Junaidi. Beliau adalah seorang penulis ternama, juga ilmuwan yang sangat terkenal, bahkan menginspirasi banyak orang, termasuk Pak Jakub Utama ini sebagai pengantarnya. Dia juga terinspirasi tulisan-tulisan dari Mahbub Junaidi. Nah, siang ini teman-teman, saya diamanai untuk menyampaikan dua judul yang berkenaan. Yang pertama adalah tentang priai dan kedua bangsawan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah ada yang tahu secara definitif makna priai dan bangsawan itu? Priai itu? Ulama. Kiai itu mah. Pria itu bangsawan juga. Oke, nggak apa-apa. Di bumi manusia pria kan bangsawan juga. Nah, kalau bangsawan? Ya bangsawan. Pria itu dulu disebutnya priai, sekarang disebutnya bangsawan. Oke, teman-teman, saya hanya ingin membacakan terlebih dahulu, nanti akan disampaikan oleh saya berupa tanggapan. Nanti teman-teman juga harus menanggapi artikel ini, karena ini kumpulan artikel dari Pak Mahbub Junaidi yang banyak ditulis di majalah atau di koran Kompas gitu ya. Nah, priai, perhatikan teman-teman. Priai sebangsa manusia juga, tapi tidak setiap manusia bisa disebut priai. Zaman dahulu, seorang amtenar atau orang berdarah biru tidak senang disebut orang, melainkan priai. Ibarat jambu, priai itu jambu Bangkok. Ibarat ikan lele, priai itu lele jumbo. Priai itu merasa punya martabat berlebih. Sebagian disebabkan prestasi, sebagian tidak disebabkan apa-apa. Opini yang sudah berbentuk bertahun-tahun menobatkan priai itu di atas anjungan, berbeda dengan orang kebanyakan. Karena priai itu sebangsa manusia juga, ia tentu perlu makan. Tapi yang namanya priai tidaklah makan asal suap seperti halnya para kuli, melainkan pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Bisa jadi makannya banyak juga, tapi tidak begitu kentara. Di mata priai, yang kelihatan makan banyak itu cuma kerbau. Dalam hal ketawa pun, priai tidak serupa dengan orang awam. Priai tidak pernah ketawa terbahak-bahak dan membuka mulut seperti keledai, melainkan cukup senyum ditahan seperti orang menyimpan permen di sela lidah. Itu priai. Walhasil, priai itu merupakan sikap yang menganggap diri berlebih dengan banyak orang, sehingga ia tidak layak naik genteng, karena naik genteng tak ubahnya ulah seekor monyet. Sikapnya yang anggun itu tercermin pula dalam pandangan kepada rata-rata orang di bawahnya, yang merasa tidak layak dijangkau tangan. Priai kurang suka demokrasi, karena itu berarti menyamakan kedudukan sekalian orang. Padahal makhluk tidak bisa dipukul rata, karena priai mesti berada dalam taraf lebih unggul. Nah, kelebihan priai tentu menurun pada anaknya. Anak priai tidak serupa dengan orang kebanyakan. Jika misalnya ia menyambret mangga atau mencuri mangga, si empunya malahan pura-pura tidak tahu. Nah, itu kelebihan priai. Oke. Nah, zaman sudah berubah dan priai model lama pun ikut melenyap. Tapi jika priai model lama melenyap, bukan berarti tidak muncul priai model baru dengan tingkah dan tuntutan-tuntutan baru. Dunia rupanya masih memerlukan priai-priainya. Revolusi Prancis memang sudah memandang feodalisme dan bangsawan. Banyak dari mereka yang terlepas kepalanya dihantam guillotine. Tapi sesudah itu muncul feodal-feodal baru yang tak kurang dahsyatnya. Para borjuis yang lahapnya bukan alang kepalang, yang mengisap sumsum orang lain hingga kering dan menuntut perlakuan berlebih dari rata-rata orang. Feodal lama sirna, tapi tempatnya digantikan feodal baru, anggur lama dalam kemasan botol baru.
Begitu juga revolusi Oktober di Rusia sudah menyapu SAR dan kaum bangsawan hingga tunggang langgang. Sekongkolnya tuan tanah ikut tersungkur ke dalam comberan. Tapi sesudah itu muncul keluhan baru, seperti terbaca dalam gambaran Milovan Jilas tentang kelas baru. Makhluk mutakhir yang keluar dari puing-puing penguasa partai yang membentuk dirinya jadi birokrat-birokrat baru yang merasa punya kedudukan dan hak istimewa. Para bangsawan modern tanpa gelar tapi kuasa besar dengan substansi kecongkakan yang serupa dengan kecongkakan rezim yang dihalaunya. SAR cuma mau dengar suara sendiri, paling-paling petuah dukun Rasputin. Penguasa baru yang tadinya berasal dari rakyat pun akhirnya berjarak dengan rakyat itu sendiri. Demokrasi yang didambakan tetap jadi barang luks yang tidak terjangkau orang kebanyakan. Priai bangsawan digantikan tempatnya oleh birokrat, borjuasi, dan birokrat partai yang berkuasa. Itu sebabnya Nikita Khrushchev mencanangkan destalinisasi, mengusir rayap-rayap yang mengganggu tiang penyangga rumah. Itu sebabnya Mikhail Gorbachev mencanangkan perestroika dan glasnost, meratakan kembali hal-hal yang melenceng, membuka jendela agar kamar tidak pengap, demokratisasi dan keterbukaan buat publik, agar orang tidak terperangkap ke dalam sangkar lama zaman SAR yang menggenggam kekuasaan dan rezeki di tangan sendiri. Memang kadang-kadang kita masih juga berjumpa dengan orang dari kalangan birokrasi yang mencoba-coba berlagak priai dengan rupa-rupa piranti, menjaga jarak begitu rupa hingga benar-benar melayang di atas tanpa pijakan. Priai-priai mutakhir ini kadang masih dijumpai di kantor-kantor yang tak mudah terjangkau sembarang orang, walau jidat sudah menunduk menyentuh tanah. Supaya tidak pukul rata, tentu tidak semua priai itu berkesan angkuh. Tidak semua kuda yang suka menyepak. Misalnya, koran Medan Priai, pimpinan RM Tirto Adi Suryo yang terbit tahun 1907 jelas merupakan cikal bakal pers nasional yang berbicara untuk kepentingan orang bawah, untuk kemajuan dan kecerdasan anak negeri, mendorong kepala mereka supaya berani mendongak ke atas, berani menatap matahari, bukan menjadi penakut menyuruk-nyuruk ke dalam tanah seperti gangsir. Kompas 3 Juli 1988. Berikut tentang priai. Saya hanya satu tanggapan, yaitu ada di paragraf terakhir ya, yang menyatakan bahwa supaya tidak dipukul rata, tentu tidak semua pria itu berkesan angkuh, tidak semua kuda yang suka menyepak, misalnya koran Medan gitu ya. Saya istilahnya dikaitkan dengan Odessa ini, kita istilahnya ya, dari kalangan akademisi yang berkumpul di suatu lembaga ini justru memperdulikan orang-orang di kalangan bawah yang istilahnya membela orang bawah tersebut ya. Nah, itu tanggapan sedikit dari saya. Mungkin dari teman-teman ngap juga ya. Priai. Ya. Apa nih ya? Jangan dipukul rata, tapi pukul kepalanya. Judul kedua masih berkaitan dengan priai, yaitu bangsawan. Jangan dikira karena Karl Marx orang revolusioner, dia tidak suka kelakar. Misalnya, kelakarnya tentang Inggris yang dianggap kuat tradisi kerajaan sehingga nyaris mustahil diubah jadi republik. Nanti di atas bumi ini cuma tinggal 5 raja, 4 di Kartu Bright dan 1 di Inggris. Ternyata ramalan Karl Marx ini belum juga persis, karena masih banyak raja di dunia, mulai yang absolut main penggal sampai yang lunak dan kerjanya cuma ketawa-tawa. Jepang yang penduduknya rasional dan binatang ekonomi itu toh masih merunduk-runduk sama seorang kakek-kakek yang dianggapnya turunan dewa matahari, walau kerjanya cuma memeriksa keong dan jamur laut. Tak pernah ada kedengaran penduduknya menginginkan negerinya jadi republik. Tidak pula kaum radikal Zengakuren. Sebaliknya, ada negeri yang sudah jadi republik, namun orang-orangnya masih gemar jadi bangsawan. Bahkan lebih aneh lagi, masih ada orang-orang yang suka peroleh gelar bangsawan walau tak punya kaitan sama sekali dengan keraton.
Seorang keturunan asing bisa saja jadi Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro jika sang raja berkenan. Begitu pula Yop Ave yang sama sekali bukan Jawa apalagi keturunan Raja Jawa, toh bisa juga dapat gelar bangsawan. Begitu pula Sukamdani dapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung. Dan ada pula seorang bupati lulusan Akabri. Waktu remaja, saya suka main sepak bola di alun-alun lor kota Solo. Kiper kesebelasan saya seorang Raden Mas, anak seorang kanjeng penghulu tafsir Anom. Lawan bertanding segan menendang bola keras-keras, khawatir Raden Mas keseleo. Karenanya gawang saya jarang kebobolan. Saya kepingin betul jadi Raden Mas itu, tapi tak tahu dijual di toko mana. Juga tak punya duit untuk membelinya. Ada juga terdengar anjuran agar saya pacaran saja dengan putri keraton. Saya sendiri sih mau-mau saja, tapi masalahnya tak seorang putri keraton pun yang saya kenal. Sedangkan kenal saja tidak, bagaimana bisa pacaran? Akibatnya, jadilah saya sekarang seorang rakyat jelata tanpa gelar apapun juga. Rasa kepingin saya itu sekarang sama sekali musnah akibat keputusan Gubernur Jawa Tengah Ismail yang melarang para pejabat menerima gelar dari keraton. Pertama, saya bukan pejabat. Kedua, kalaupun pejabat tidak boleh terima gelar. Maka apa daya saya? Paling-paling tak lain menghibur diri sendiri. Dan hiburan diri sendiri yang paling menolong adalah pikiran seperti berikut ini. Negeri yang merdeka penuh adalah negeri yang merdeka secara politik dan merdeka secara ekonomi, serta terbebas dari kungkungan feodalisme. Artinya, negeri yang secara politik merdeka, tapi secara ekonomi tergantung, maka dia cuma merdeka separuh badan. Apalagi kalau sisa-sisa kebiasaan feodal masih melekat. Maka negeri semacam itu berarti negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Berpijak di bumi tidak, menggantung di langit pun tidak. Negeri seperti ini disebut negeri kafiran. Daripada jadi setengah jajahan dan setengah feodal, lebih baik tidak pakai gelar-gelaran saja. Dengan pikiran seperti begitu, hati saya jadi terhibur. Lagi pula, andai kata saya ini dapat gelar Raden Mas, apa yang bisa saya manfaatkan dengan gelar itu? Kalau saya pergi ke bank, pihak bank pun belum tentu mau beri kredit kepada saya. Biarpun saya ini Raden Mas. Karena yang penting buat bank adalah punya agunan atau tidak. Kalau saya mau beli karcis di negeri manapun juga, tidak sanggup membedakan mana yang Raden Mas, mana yang bukan. Atau kalau saya mau berenang, toh saya mesti juga buka baju. Karena mentang-mentang saya Raden Mas, lantas saya toh tidak bisa nyebur ke kolam dengan pantalon. Walhasil, dengan gelar saya tidak bisa dapat faedah praktis apapun juga. Kalau begitu halnya, buat apa gelar-gelaran? Dengan berpikir begitu, saya bisa terhibur. Berbeda misalnya dengan gelar Raden Mas di zaman kolonial, yang statusnya sederajat dengan orang kulit putih, yang bisa naik kereta api kelas 1, yang jika berbuat onar pengadilannya khusus terpisah dengan pengadilan pribumi biasa. Karena punya kelebihan forum privilegiatum, yang tiap orang datang bersembah sembari menggelesot seperti seekor kepiting, yang bisa dipercaya oleh kolonial untuk menindas bangsa sendiri, yang bisa ketawa terbahak-bahak sesuka hati karena penduduk biasa tidak diperkenankan ketawa seperti itu. Tapi sekarang, apa bedanya seorang Raden Mas dengan seorang makelar mobil? Makin tinggi kecerdasan seseorang, makin kecil arti keturunan dan gelar-gelar kebangsawanan. Berhubung darah sama merah, kelebihan seorang atas lainnya cuma diukur dari sudut otak dan kreasinya terhadap sesama. Diukur dari apakah dia punya manfaat buat sekeliling atau tidak. Tuhan pun tidak peduli apakah seorang bangsawan atau bukan. Ukuran yang dipakai adalah sejauh mana takwanya kepadanya. Modernisasi akan mengucapkan selamat tinggal kepada pikiran tetek bengek yang menyangkut gelar-gelar, karena sama sekali tidak bisa jadi ukuran menilai martabat manusia. Cerita perjanjian Giyanti atas prakarsa kolonial Belanda yang menghasilkan kerajaan-kerajaan, Mangkunegaran, Kesunanan, Kesultanan, dan Paku Alaman sudah masuk ke dalam sejarah dan tidak akan kembali lagi.
terhitung sejak Sri Hamengkubuwono IX pada awal proklamasi menyatakan dukungan kepada republik, sudah selesailah cerita feodalisme dengan segala perangkatnya. Usaha menegakkan status diri lewat gelar-gelar tak lebih mencari kepuasan semu yang sia-sia dan membuang energi. Kalau tidak jadi bahan tertawaan belaka. Kalau toh saya masih gandrung juga kepada gelar-gelar kerajaan, paling-paling kesempatan yang masih terbuka adalah jadi Raja Lenong yang biasa bertolak pinggang dan menjerit-jerit di panggung sekuat suara. Begitu pertunjukan usai, selesailah pula fantasi pulang ke rumah makan gado-gado persis seperti penduduk biasa, tak lebih. Kompas 30 Agustus 1987. Nah, itu tentang bangsawan. Gimana teman-teman? Ada keterkaitan antara priai dan bangsawan. Nah, kalau bangsawan di judul bangsawan ini, jadi yang paling menonjol adalah bukan sejauh mana gelar kita yang memberi pengaruh, tapi tindakan kita yang justru akan memuliakan diri kita. Gelar itu tidak ada gunanya jika tidak ada tindakan terhadap orang banyak. Nah, kalau tadi kan di paragraf berapa ini? 7 ya. Nah, Tuhan pun tidak menilai seseorang dari wujud rupanya kan. Kalau dalam Al-Hujurat ayat 13 kan gitu. Inna akramakum indallahi atqakum kan gitu. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan itu kan bukan hartanya, bukan kepemilikannya, jabatannya, tetapi ketakwaannya dan isi hatinya terhadap perbuatan yang dia lakukan banyak orang itu. Nah, makanya untuk apa gelar itu jika saya tidak bermanfaat untuk orang lain, itu kata artikel ini yang ditulis di Kompas 30 Agustus 1987. Nah, silakan tanggapan dari teman-teman.